Baik, selanjutnya kita ke pemateri yang kedua, yaitu Ketua Dewan Pakar Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. Haji Safran Sofyan, SH SPNM HUM. Assalamualaikum Kak Safran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Kak? Alhamdulillah. Ya. Ini kita karena sesama orang Palembang bolehlah panggil kakak ya, walaupun sesama PPAT seluruh Indonesia juga hadir di sini. Kebetulan Mas Safran ini memang berasal dari Sumatera Selatan. Kami sangat bangga karena beliau sudah menjadi Ketua Dewan Pakar dan pernah juga menjadi Ketua Umum IPAT ya. Selanjutnya silakan Kak untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Menteri ATR, Kepala BPN, beserta seluruh jajarannya, juga narasumber di sini, baik Bu Abeng maupun juga Pak Denny ya, yang saya hormati. Yang saya hormati para direktur, Pak Musriadi maupun semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, ya, beserta seluruh jajarannya, juga seluruh Kakanwil. Di sini juga ada Pak Pelopor, ya, Kakanwil Sumsel yang saya hormati, dan seluruh jajarannya, seluruh Kakan se-Indonesia yang saya hormati, juga Ketua Umum PP IPAT, Dr. Hapendi Rahab, Sekum, Bendum, dan seluruh jajarannya, Ketua IPAT Pengbil Sumsel, ya, Firlandia Mukhtar, seluruh jajarannya, dan seluruh ketua-ketua Pengwil, MKP, MKW, dan seluruh PPAT di Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di acara webinar ini. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat, ya. Jadi di sini ada judul 2 tahun penerapan hak tanggungan secara elektronik. Mungkin saya lebih banyak menyoroti dari sisi hukum, ya, bukan teknis, termasuk juga dari sisi hambatan-hambatan yang mewakili anggota di seluruh Indonesia. Jadi saya memang lebih konsen ke sana, ya. Mudah-mudahan apa yang dituangkan sedikit ini bisa bermanfaat. Saya mengucapkan apresiasi ya kepada Kementerian ATR, BPN RI yang telah membuat sistem pelayanan hak tanggungan elektronik. Ini sebenarnya sudah lama sekali kita idam-idamkan ya. Mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Saya beberapa dari zaman Pak Hendarman waktu itu, kalau Pak Joyo kita belum menyinggung itu, terus Pak Ferry, terus Pak Sofian. Nah, bagaimana supaya ke depan PPAT ini di dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak perlu lagi datang ke BPN. Jadi inilah yang kita idam-idamkan. Ya alhamdulillah, walaupun baru melalui HT elektronik, mungkin tadi paparan dari Pak Kasubdit ya, Pak Denny, ini sudah sangat luar biasa sekali ke depannya. Makanya dalam hal ini kita akan menyoroti bagaimana ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi sistem HT elektronik pasal 1 angka 6 Kemen Agraria nomor 9 tahun 2019 adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Jadi ada kalimat terintegrasi, artinya terpadu baik pusat maupun daerah, bahkan juga tidak luput antar instansi. Contohnya yang paling gampang yaitu Dukcapil. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Sebab nanti ada pertanyaan dari saya juga, siapa sih yang bertanggung jawab? Nah, di sana ada pernyataan umpamanya kantor pertanahan tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga nanti betul-betul terintegrasi ini termasuk juga pertanggungjawabannya secara hukum bagaimana. Jadi kehadiran sistem HT elektronik diharapkan dapat mempermudah proses birokrasi pendaftaran tanah, ya. Jangan sampai sebaliknya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah online, tapi masih tetap datang ke kantor pertanahan. Nah ini juga yang kita soroti. Jadi teman-teman di daerah juga banyak memberikan masukan
Pak, kita masih banyak hambatan-hambatan, masih datang ke kantor pertanahan, dan lain sebagainya. Makanya dalam kesempatan ini saya rangkum, mungkin dapat memberikan masukan kepada teman-teman di BPN, supaya ke depan kita dapat mendiskusikan, supaya hambatan-hambatan ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya. Kehadiran sistem HT elektronik diharapkan dapat mempermudah proses birokrasi pendaftaran tanah. Ya, ini yang saya tekankan. Kita PPAT masyarakat sangat berharap semua pelayanan di kantor pertanahan semua sudah online. Jadi masyarakat PPAT dapat mengakses semua informasi yang terkait dengan pertanahan, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi saat ini terus terang saja banyak masyarakat itu masih mengalami kendala terhadap informasi-informasi publik. Contoh umpamanya di dalam jual beli. Di dalam jual beli ini dia belum dapat mengakses apakah tanah itu ada masalah atau tidak, ada blokir atau tidak. Nah, tentunya dia minta melalui PPAT. Jadi di dalam undang-undang ini seharusnya masyarakat juga diberi akses. Nah, juga terkait dengan pendudukan, terkait dengan KTP. Nah, KTP ini sangat penting. Sekarang banyak sekali figur menggunakan KTP palsu. Nah, sehingga ini masyarakat, apalagi PPAT, agar diberi akses. Ya. Jadi keterkaitan dengan Dukcapil ini sangat erat sekali, tidak hanya dengan BPN, juga dengan pajak dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dari HTL ini adalah bagaimana pelayanan secara terintegrasi. Inilah yang kita harapkan. Nah, bagaimana harapan dari undang-undang tentang keterbukaan informasi publik? Nah, di sini ada beberapa poin yang diharapkan oleh masyarakat. Pertama, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok kita bukan sandang pangan saja. Sekarang ini sudah informasi. Makanya kita bangun tidur, yang kita buka pertama sekali apa? Coba. Pasti HP. Jadi bukan melihat istri atau suami, bukan melihat yang lain-lain, tapi yang dilihat adalah HP. Nah, informasi ini sangat penting sekali. Termasuk juga bagaimana pelayanan masyarakat, umpamanya dia mau berinvestasi, membeli tanah atau menjual tanah, sehingga dia dapat informasi yang akurat. Ini juga sangat penting. Nah, ini juga diterapkan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu sekarang ini adalah juga terkait dengan informasi, tidak lagi di Polexosbud Hankamnas ya. Nah, informasi ini juga sudah kebutuhan pokok. Jadi kita kalau umpamanya ketinggalan HP, pergi, pasti kita pulang. Tapi kalau ketinggalan istri atau ketinggalan suami, mungkin belum tentu pulang. Nah, inilah ya, informasi ini sangat penting. Yang kedua, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak azazi manusia. Ini sangat penting. Jadi kalau informasi itu oleh penyelenggara negara tidak dilaksanakan seperti petunjuk undang-undang, berarti pelaksana negara bisa dapat dikategorikan melanggar HAM. Jadi pelanggaran HAM ini sekarang sudah sangat luas sekali, seperti yang diamanatkan oleh Human Rights PBB. Yang C adalah bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik. Jadi pengawasan publik ini sangat penting sekali. Bagaimana terjadinya suatu korupsi, ya, ini karena lemahnya pengawasan. Bagaimana pelayanan di suatu instansi perlu ada pengawasan. Berapa hari, kapan bisa masuk, syarat-syaratnya apa, bagaimana kepastian hukumnya, bagaimana keamanan hukumnya. Nah, sehingga di sini sangat penting sekali adanya pengawasan publik. Ya. Pengawasan publik ini setiap birokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang good governance dan good corporate governance. Ini juga sangat penting sekali. Jadi betul-betul waktunya terukur. Nah, saat ini yang kita rasakan memang di dalam pengurusan sistem online ini sangat membantu sekali dari segi efisiensi, ya.
Nah, terkait dengan kecepatan, nanti banyak faktor-faktor yang lainnya, apalagi dari segi keamanan. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber berikutnya, Pak Kasubdit, jadi lebih banyak menyoroti keamanan dari segi teknis. Nah, sementara di sini saya lebih menyoroti dari segi yuridis, karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai nanti kita beracara baik di pengadilan ya maupun nanti di dalam terjadi suatu persoalan. Nah, akte yang kita buat ini secara yuridis tidak sempurna. Ini juga nanti bisa kita diskusikan. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Jadi kita harus ada sosialisasi, harus ada juga pemberdayaan dan informasi yang betul-betul masyarakat kita melek informasi. Ya. Adanya percaluan, ya, pungli, mafia tanah, ya, yang saat ini lagi giat sekali di dalam mafia tanah. Saya juga sudah memberikan informasi ya, baik dari Metro TV maupun CNN. Sebenarnya apakah ada sih mafia tanah di Indonesia? Nah, ini kita diskusikan. Nah, ini dikarenakan informasi, akses, dan pelayanan belum secara terintegrasi, transparan, akuntabel, bahkan juga banyak yang di bawah meja, tanda tanya, belum online sepenuhnya, dan data di lapangan masih banyak yang belum terdokumen dengan baik, belum terdaftar tumpang tindih, dan belum terintegrasi baik antar kantor pertanahan, antar instansi terkait, belum lagi adanya pemekaran wilayah, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan yang saya katakan tadi terkait dengan baik itu percaluan, pungli, mafia tanah, dan lain-lain. Ini hal-hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut. Nah, jadi di sini perlu kita sikapi, kita waspadai. Nah, ditambah lagi data dokumen dari pertanahan ini yang mengelola tidak hanya kantor pertanahan BPN, tapi juga banyak instansi, lembaga maupun kementerian-kementerian yang lain. Nah, ini perlu secara nasional harus ada terintegrasi. Ditambah lagi masih banyak tanah-tanah kita yang belum terdaftar. Ya. Nah, kami PPAT sangat menyambut baik dengan adanya sistem pelayanan online ini. Salah satu kelebihan yang didapat dalam pendaftaran secara online ini adalah dapat efisien. Ini pasti efisien. Apalagi nanti kita sangat mengharapkan seluruh pelayanan kantor pertanahan ini dilakukan secara online, dan PPAT tidak perlu lagi datang ke kantor pertanahan. Jadi seperti itu. Yang kedua, cepat. Kita mengharapkan cepat. Jadi tidak ada lagi nanti trouble-trouble, hambatan-hambatan yang terkait dengan data di Kementerian ATR. Dan aman. Ini yang sangat kita harapkan. Apakah sudah aman? Mungkin tadi dijelaskan secara teknik, ya aman. Tapi secara yuridis patut nanti kita memberikan masukan dan harus diuji di lapangan. Tentunya yang merasakan selama 2 tahun ini adalah masyarakat, lembaga pembiayaan, notaris, dan PPAT. Aman akan saya ulas sedikit nanti di akhir. Kita akan jelaskan sedikit saja, saya tidak akan semua jelaskan mengenai APHT, karena tadi ada terkait dengan teori maupun pelaksanaannya. Lanjut naik ini, operator. Ya, jadi APHT, hak tanggungan. Hak tanggungan. Pengaturan tentang hak tanggungan dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jadi Undang-Undang Hak Tanggungan ini baru ya, tahun 96, itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kenapa saya akan bacakan sedikit di sini? Ada sedikit hal yang perlu ada penekanan. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 5 tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Nah, di sini dapat saya uraikan sedikit mengenai hak tanggungan ini.
Pertama, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa hak tanggungan ini aksesoris, ya, bukan pokok. Nah, kadang-kadang orang lupa tentang perjanjian pokoknya. Apakah perjanjian utang piutang, apakah perjanjian kredit, dan ini bisa dibuat di bawah tangan. Nah, di dalam praktek ini banyak sekali persoalan. Karena saya sering sekali diminta oleh pihak penegak hukum memberikan keterangan ahli. Jadi banyak sekali di dalam perjanjian utang piutang ataupun perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, apalagi kalau krediturnya perorangan. Ini dibuat seadanya saja. Jadi unsur subjek maupun objeknya kadang-kadang tidak sempurna. Banyak yang tidak lengkap, ya. Banyak juga yang alamatnya salah. Nah, ini perlu ke depan, ya, disikapi. Jadi saran saya memang perjanjian pokoknya ini yang harus kita benahi, ya. Juga ke depan diwajibkan untuk dibuat secara notarial. Ya, aksesorisnya saja itu notarial. Kenapa yang pokoknya bisa dibuat di bawah tangan? Contoh lagi umpamanya mengenai hak tanggungan. Berikut dengan barang-barang yang ada di atas. Ini harus kita hati-hati. Barang ada yang di atasnya itu apakah otomatis ataukah tidak. Nah, ini perlu ada suatu penegasan, ya. Contoh umpamanya ada mesin-mesin. Yang mesin-mesin ini mungkin sudah diikat oleh fidusia. Ataupun umpamanya persediaan stok di dalam gudang, yang mana gudangnya diikat hak tanggungan. Nah, ini juga harus kita jelaskan supaya nanti ke depan tidak ada persoalan hukum di kemudian hari. Akte pemberian hak tanggungan adalah jaminan pelunasan hutang yang dibebankan pada suatu hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda yang ada di atasnya, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya. Nah, ini dalam pelaksanaannya juga harus jelas, ya, apakah dia HT ke-1, HT kedua. Nah, nanti di dalam apa saja persoalan di lapangan, saya juga sudah merangkum ini ke anggota-anggota untuk disampaikan di sini. Nah, ciri hak tanggungan mungkin nggak usah saya bacakan, ya. Jadi hak tanggungan itu mempunyai hak yang kuat sebenarnya, ya. Droit de préférence, droit de suite, ya. Ini sangat penting, mempunyai hak eksekutorial, bisa dilelang, jadi nanti akan tidak ada masalah. Nah, tapi dengan HT elektronik ini, apakah hak-hak ini masih tetap mengikuti? Ya, nah ini juga nanti perlu kita bicarakan ke depan, ya. Nah, terkait dengan objeknya, saya kira semua sudah tahu, nggak perlu saya bacakan, jelaskan di sini. Nah, tata cara konvensional juga ini diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan. Saya kira teman-teman PPAT sudah paham semua. Jadi yang saya tekankan di sini, yang nomor 6, di sini ada suatu pernyataan, ya. Ini perlu saya sikapi, kita sikapi bersama. Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan kemudian diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Nah, ini mohon ke depan di dalam HTL ini lebih diperkuat, dipertegas. Jangan sampai nanti ada benturan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah bahwa hak tanggungan tersebut adalah perjanjian aksesoris tambahan, ya, dan seterusnya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini mengenai perjanjian aksesoris ini jangan sampai juga bertentangan, khususnya dengan perjanjian pokok, bertentangan pasal 1320. Ini banyak terjadi di lapangan. Selanjutnya saya akan jelaskan tanda tangan elektronik dalam sistem HTL. Pak Sapran, ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak, ya, karena kita mencoba untuk mengakomodir nanti sesi tanya jawab. Kelihatannya sudah banyak sekali pertanyaan. Silakan. Jadi makalahnya juga udah saya kopikan, Mbak, ya, panitia. Jadi silakan saja nanti kita ini. Mungkin sedikit saya akan ini jelaskan mengenai elektronik. Saya kira nanti silakan dibaca sendiri. Nah, di dalam HTL ini, ya, ada poin 8, ya. Kebenaran material dokumen yang menjadi dasar hasil layanan sistem HTL bukan merupakan tanggung jawab kantor pertanahan.
Nah, di sini harus dipertegas tanggung jawab siapa, ya, sehingga kita sama-sama nanti dalam melakukan ini lebih enak. Pelaksanaan HTL setelah 2 tahun, saya akan mencoba mewakili rekan-rekan PPAT masyarakat dalam dan lembaga pembiayaan. Kekurangan dari sistem online yaitu ini berdasarkan masukan sehingga ke depan supaya hambatan ini tidak jadi masalah lagi. Rawannya kesalahan dalam penginputan data dan kesalahan dalam masuk sistem yang dituju. Semua tergantung dari kesiapan SDM, ya. Nah, di sini perlu saya pertegaskan dan pengalaman saya juga bahwa kalau ada HT kreditur perorangan, ya, ini untuk merubah data itu di sistem pada waktu itu, ya, belum ada. Nah, mudah-mudahan ke depan sudah ada. Sementara kalau krediturnya badan hukum itu sudah ada, sehingga ini sangat susah sekali dan memakan waktu, ya. Sehingga kita pada waktu itu disarankan untuk roya oleh kantor pertanahan. Nggak mungkin HT yang sudah diikat, sudah cair, tiba-tiba mau diroya. Nah, untuk merenpoi itu di dalam database-nya itu belum ada. Mudah-mudahan sekarang ini sudah ada. Sebab pada waktu itu kita sudah sampai kepada Pak Menteri dan Kepala Pusdatin untuk menjelaskan itu. Dalam kesempatan ini saya mencoba meminta bantuan teman-teman. Apa saja sih masalah di lapangan? 1, data tidak diupdate di sistem BPN. Kalau data wilayah pemekaran, pindah kelurahan, kecamatan, butuh proses. Apabila data memerlukan validasi, plotting memerlukan waktu. Data tersebut tidak terbaca oleh sistem KKP atau BPN. Apabila data tidak diupdate, mau pasang HT1, di sistem masih HT2. Proses roya yang punya password di bank lambat atau perlu respon. Pendaftaran HT2 ada 2 password. Maksudnya pendaftaran HT ada 2 password, yaitu PPAT dan lembaga pembiayaan. Bank sering low respon, setelah keluar SPS baru dibayarkan PPAT, lewat 1 minggu PNBP hangus. Nah, ini juga ada pertanyaan. Tapi ada juga yang bisa supaya tidak hangus. Nah, ini juga sehingga ada suatu kesamaan, ya, sehingga masyarakat semua tahu bahwa bagaimana kalau ada hal seperti ini. Sebagian kantor masih minta sertifikat asli untuk dicap basah, walaupun sudah dilakukan cek online. Sebagian kantor masih meminta berkas SHM APHT lembar 2, walaupun sudah didaftar ATL. Sebagian kantor yang print SHT untuk ditempelkan ke SHM. Belum ada pilihan untuk pembuatan akun HTL bagi kreditur yang perusahaannya bukan jasa keuangan yang tidak terdaftar di OJK, namun memberikan pinjaman lunak guna membantu masyarakat. KTP asli hasil scan tidak bisa diupload pada saat cek online karena penghadap datang menggunakan kuasa menjual. Sedikit lagi ya Mbak ya, apakah HTL ini aman? Nah, ini juga sangat penting sekali. Memang mungkin belum teruji, ya, atau juga ada yang sudah teruji, nanti silakan kita berbagi pengalaman. Artinya aman secara yuridis, bukan secara teknis, ya. Khususnya kalau ada persoalan hukum terkait hak eksekutorial, akte yang kita buat tersebut akte otentik. Nah, secara pidana di sini saya sudah jelaskan kalau di dalam pidana itu dasar kita adalah KUHP, khususnya pasal 184 mengenai pembuktian. Pembuktian dalam KUHP, KUA pidana itu adalah 1 keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang kesemua ini dibuat secara manual. Sertifikat HTL tidak memuat asli manual, salinan minta, APHT, dan segenap penyertaannya karena dibuat dalam 1 lembar dan juga tidak dilekati sampul yang memuat detail eksekutorial sebagai alat bukti. APHT yang seharusnya menjadi lampiran sertifikat HT masih berada di tangan kreditor. Demikian pula penyertaan APHT seperti akte perjanjian kredit, akte pengakuan hutang, dan SKMAT tidak dalam bentuk asli atau manualnya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 184 sebagai sahnya otentisitas surat sebagai alat bukti. Oleh karena itu, sertifikat HT elektronik tidak punya dasar hukum kuat sebagai alat bukti yang sah dalam kasus pidana karena bertentangan dengan isi pasal 184 KUHP. Dalam persidangan tidak boleh menambah-nambah alat bukti selain alat bukti tradisional, bukan alat bukti cyber. Dan transaksi elektronik yang diatur dalam Permen ATR KBN nomor 9 tahun 2019. Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa dokumen pertanahan dilarang dibuat secara elektronik. Lembaga pembuktian cyber, bukti data elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang 11 tahun 2008 baru sebatas norma hukum material, belum ada hukum acaranya, hukum formil.
yang dapat digunakan di pengadilan sebagai alat bukti yang mengikat. Saya langsung masuk di kesimpulan di pidana ini. Sertifikat HTL tidak lebih sebagai data atau bukti administratif, bukan bukti hukum yuridis karena terbit melanggar norma hukum ITE pasal 5A 4 huruf B, hukum hak tanggungan pasal 4 tahun 1996 terkait pengaturan kemanualan penerbitan sertifikat HT yang harus memuat asli APHT. Lembaga HT yang diatur dalam hukum tanah nasional yang bersumber pada pasal 51 UPA Lex Generali tidak mengatur norma sertifikat HTL sebagai adanya HT yang mengikat. Nah, jadi ini bukan kita untuk melemahkan HTL, tapi bagaimana ke depan, ayo kita sama-sama justru untuk memperkuat HTL ini, sehingga ini menjadi HTL yang betul-betul sesuai dengan peraturan undang-undangan. Secara perdata, APHT SKMHT merupakan akte otentik yang menjadi alat bukti otentik dan kuat. Jadi akte otentik mempunyai kebenaran lahiriah, formil, dan material. Nah, alat bukti digital, apakah sudah memenuhi bukti tersebut? Digitalisasi seharusnya saling melengkapi, bukan menghilangkan. APHT scan, tanda tangan, bukan tanda tangan basah. Ini juga menjadi pertanyaan. Hal ini semua nantinya perlu diuji di lapangan, apakah sertifikat HTL mempunyai hak eksekutorial dan sekaligus dapat menjadi alat bukti baik pidana perdata yang kuat. Nah, inilah kita sama-sama, ayo IPAT, PPAT, BPN, sama-sama untuk memperkuat tidak hanya HT elektronik, tapi semua pengurusan pelayanan elektronik yang dilakukan di kantor pertanahan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Safran yang sudah menyampaikan materinya. Ini awalnya katanya akan menyampaikan dari segi legalitas atau definisi, tapi ternyata secara teknis juga banyak disampaikan oleh Pak Safran ya di sini. Antara lain di sini Pak Safran menyoroti mengenai keterbukaan informasi publik, kemudian juga integrasi data secara nasional itu antar lembaga juga harus dipikirkan. Kemudian tentunya dengan adanya HT elektronik, kecepatan itu dan keamanan akan menjadi sangat prinsipil. Pak Safran juga menggarisbawahi masalah irah-irah yang harus dipertegas dalam HT elektronik supaya tidak ada benturan dengan aturan lainnya ya. Dan salah satunya yang juga sangat prinsipil dikemukakan adalah bahwa HT ini merupakan perjanjian aksesorir. Jadi apakah tidak sebaiknya diwajibkan juga perjanjian pokoknya dalam bentuk akta notaril, karena memang ternyata banyak terjadi permasalahan di lapangan. Beliau juga sudah memberikan berbagai list permasalahan di lapangan, sehingga saya rasa juga ini permasalahan yang dialami oleh rekan-rekan PPAT seluruh Indonesia. Kalau kita lihat juga dalam kolom chat, pertanyaan-pertanyaannya juga ada yang menyerupai dengan apa permasalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Safran selaku Ketua Dewan Pakar kita. Baik, sesuai dengan rencana semula, ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan kami awalnya akan meminta yang pertama kali untuk menanggapi adalah Ketua Umum IPAT, Pak Hapendi Harahap. Jadi Pak Hapendi, apakah ada yang ingin ditanggapi untuk pertama kali sebagai panelis, Pak? Kami persilakan kalau memang ada. Apakah Pak Hapendi sudah masih hadir di tengah-tengah kita? Baik. Kalau gitu kita lanjutkan kepada Ketua Pengwil IPAT Sumatera Selatan untuk memberikan tanggapan untuk kesempatan kedua. Kami persilakan kepada Kak Firlandia Mukhtar. Terima kasih atas waktunya, Saudara Moderator. Mungkin saya akan menanggapinya seperti ini. Mungkin kepada ATR BPN. Banyak sekali produk-produk PTSL itu yang rata-rata belum dibayar BPHTB. Nah, ada suatu kabupaten yang ada di Sumsel ini itu mensyaratkan bahwa untuk bayar BPHTB itu harus pakai keterangan kepala desa atau lurah. Sedangkan jarak tempuh itu antara kantah dengan kepala desa itu melalui jalan yang berliku-liku jauh.
Nah, mungkin pertanyaan saya barangkali untuk mempermudah pembayaran BPHTB terhadap sertifikat PTSL tersebut, adakah solusi yang oleh BPN untuk mempermudah klien-klien kita di dalam untuk pembayaran BPHTB dalam rangka pendaftaran HT tersebut. Itu satu. Yang kedua, di Sumsel ini juga masih beragam ya perbedaannya. Sebagian kantah masih minta sertifikat asli untuk dicap basah, walaupun sudah dilakukan cek online. Kemudian ada lagi permasalahannya, sebagian kantah masih meminta berkas SHM, APHT lembar kedua, walaupun sudah didaftarkan HT elektronik. Yang selanjutnya yang akan saya tanyakan juga, barangkali juga kepada Bapak Sapran dan juga kepada ATR BPN, belum adanya pilihan untuk pembuatan akun HTL bagi kreditur yang perusahaannya bukan jasa keuangan, yang tidak terdaftar di OJK, namun memberikan pinjaman lunak guna membantu masyarakat. Yang terakhir, mungkin pertanyaan saya, KTP asli hasil scan tidak bisa diupload pada saat cek online karena penghadap datang menggunakan kuasa menjual. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua Penwil IPAT Sumsel yang sudah memberikan pertanyaan untuk kesempatan yang pertama. Saya sebelumnya ingin mengecek dulu kehadiran dari Ibu Andi Tanri Abeng atau yang mewakili. Tadi kan sudah hadir Bapak Denny Prasetyo atau Pak Radmin. Apakah masih hadir di tengah-tengah kita Pak Radmin? Karena sebenarnya kalau tidak ada dari Kementerian ATR, yang hadir adalah antar kita PPAT seluruh Indonesia ini ya. Ada Dewan Pakar, ada Ketua Umum, kemudian ada Dewan Penasehat, dan juga dari Pak Kanwil juga ada, Pak Kanwil Sumsel dan beberapa Kanwil lain kita juga ada. Tapi kami juga sudah melihat ini hadir pula sampai saat ini di tengah-tengah kita masih ada Pak Musriyadi, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Selamat siang Pak Musriyadi, apakah masih hadir dan memantau? Yuk Pak, ya. Terima kasih moderator. Saya sebenarnya saya mengikuti dari awal Pak Ketua, mohon maaf, tapi saya juga mengawal masalah uang permen tentang uang jasa PPAT. Alhamdulillah berkat kerjasama kawan-kawan PPAT hari ini rapat terakhir, udah berapa kali kita mengadakan rapat Pak Firlandia dan kawan-kawan. Nah, tadi sudah diputuskan honorarium Bapak Ibu sekalian gitu kan. Dan ini sangat seru sekali ya perdebatannya, karena memang PPAT yang merasakan tentang persoalan-persoalan terutama masalah honorarium ini. Alhamdulillah, saya ulang sekali lagi terima kasih dengan kawan-kawan PPAT. Saya mendengar separuh-separuh saja dari Bu Alida. Iya Pak, dan boleh juga saya Pak ulangi Dr. Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari Ketua Penwil Sumatera Selatan. Pak, mungkin Bapak bersedia untuk menjawabnya mewakili ATR BPN Pak? Gini ya, harusnya dari Ibu Abeng ya, tapi lebih pas kalau seandainya saya mohon bantuan ke Pak Kanwil, karena ini ada di wilayah Pak Kanwil. Saya masih di mute, jadi saya tidak bisa menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Baik. Oke, tapi sudah siap sekarang Pak. Pelopor, saya lagi ngawal ini Pak Pelopor, mohon maaf, uang jasanya PPAT di permen ini Pak, karena memang leading sektornya kita di PPAT, alhamdulillah memang sudah hampir tuntas. Ada beberapa pertanyaan saya sampaikan tadi Pak Ibu Halida, saya mohonkan nanti ke Pak Kanwil karena memang itu wilayahnya wilayah Pak Kanwil. Lanjut Pak Kanwil, terima kasih Pak Kanwil. Siap. Bagaimana Bu Halida, bisa saya jawab beberapa yang disampaikan oleh Pak Firlandia? Jika diizinkan. Ya, terima kasih
banyak Pak Musriyadi sudah bersama kami sejak awal, walaupun ditempatkan di tengah acara-acara lain. Kami sangat mengapresiasi. Terima kasih Pak. Selanjutnya berarti ini diserahkan kepada Kakanwil BPN Sumatera Selatan ya Pak Pelopor untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Nah, yang sudah mengajukan pertanyaan banyak sekali Pak dari kolom chat, tapi kebanyakan pertanyaannya mirip-mirip dan sangat bersifat teknis. Mungkin yang bisa dijawab dari pertanyaan dari Ketua Umum Pengwil IPAT, maksud kami Ketua Pengwil Sumatera Selatan dulu ya Pak ya. Pertanyaan pertamanya adalah bahwa di sebagian kantah masih meminta sertifikat asli untuk dicap basah walaupun sudah dilakukan cek online Pak. Kemudian sebagian kantah masih meminta berkas sertifikat hak milik APHT lembar kedua walaupun sudah didaftarkan di HT elektronik. Dan kemudian belum ada pilihan untuk pembuatan akun HT elektronik bagi kreditur yang perusahaannya bukan jasa keuangan yang tidak terdaftar di OJK, namun memberikan pinjaman lunak untuk membantu masyarakat. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah bahwa KTP asli hasil scan tidak bisa diupload pada saat cek online karena penghadap datang menggunakan kuasa menjual, Pak. Nah, itu kira-kira pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa dijawab, silakan Pak Pelopor. Baik, terima kasih Bu Halidah. Yang terhormat Bapak Ketua Umum IPAT, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu pengurus PB IPAT, kemudian khusus nih saudara saya sudah lama tidak ketemu nih Pak Dr. Safran. Selamat ketemu secara virtual. Saya tunggu di Palembang, kapan-kapan datang ke Palembang, singgahlah ke tempat kami. Pak Firlandia, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir pertanyaan Pak Firlandia ini mewakili teman-teman PPAT se-Indonesia. Pertama, saya harus menjelaskan begini. Proses elektronifikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Denny tadi di Kementerian ATR BPN, ini adalah proses yang berjalan simultan dengan proses transformasi kita dari analog ke digital. Memang sampai hari ini, saya harus sampaikan bahwa masih, khusus untuk kami di Sumatera Selatan, masih sekitar 50% data-data analog yang kita migrasikan ke sistem digital itu masih memerlukan proses validasi dan verifikasi. Oleh karena itu, barangkali ini yang mendorong beberapa kantor pertanahan jika mengalami keraguan, masih memerlukan untuk melihat fisik. Namun demikian, proses ini Pak Firlandia secara berangsur akan kita minimalkan dan saatnya nanti akan hilang sama sekali begitu semua sertifikat yang sudah terbit secara analog dulu sudah tervalidasi dan terverifikasi di kantor-kantor pertanahan. Ini kata kuncinya sebenarnya, karena di atas dari upaya kita untuk mengefisienkan proses pelayanan ini lewat layanan elektronik, yang paling penting adalah kepastian hukum. Yang paling penting adalah yang dikatakan oleh Pak Firlandia tadi, yang disampaikan oleh Pak Safran tadi adalah keamanan. Apalah artinya sekedar cepat kita melakukan pelayanan, tapi kemudian yang kita lakukan itu di kemudian hari kita sesali karena ada hal-hal yang semestinya kita lakukan, tidak kita lakukan. Jadi memang kita ingin melakukan efisiensi, kita ingin melakukan percepatan, tapi di atas dari segala-galanya adalah aspek prudensial, aspek kehati-hatian, aspek kepastian hukum, yang tadi digarisbawahi beberapa kali oleh Ketua Dewan Pakar, itu harus menjadi segala-galanya bagi kita. Dan ingat, apapun yang kita lakukan sama-sama saat ini adalah sinergitas kita untuk memastikan agar semua transaksi, semua proses administrasi pertanahan, semua pemeliharaan data pendaftaran tanah yang kita lakukan itu memberikan kepastian hukum, memberikan keamanan baik kepada kreditur maupun kepada debitur, dan memberikan keamanan kepada para pemilik tanah dan kita juga sebagai pelaksana. Jadi kata kuncinya di situ, mari kita pahami dari aspek itu, tetapi ini juga tidak berarti bahwa kita memberikan ruang permisif kepada teman-teman di kantor pertanahan jika ada yang melakukan sesuatu yang ya tidak mestinya lagi dilakukan.
Nah, oleh karena itu kata kuncinya barangkali begini. Saya di Sumatera Selatan ini membuka ruang untuk setiap saat berkonsultasi jika ada hal-hal yang memang perlu untuk kita konsultasikan dan perlu kita perbaiki. Jika sudah saatnya, mari kita perbaiki. Kemudian berikutnya, kalau ada layanan-layanan di kantor-kantor pertanahan yang memang belum standar, belum sesuai dengan ini, saya berterima kasih di ruang webinar ini hal-hal yang seperti ini dibuka, dan saya sangat terbuka untuk kita bahas bersama, untuk kita lakukan perbaikan. Bahkan ada ruang-ruang yang saya sudah buka di Sumatera Selatan ini yang saya lihat pemanfaatannya tidak optimal. Di Sumatera Selatan, Pak Ketua Dewan Pakar, saya sudah membuka semua kantor pertanahan itu menjadi loket untuk semua pelayanan kantor pertanahan se-Sumatera Selatan. Jadi kalau ada urusan di Lahat, ya tidak perlu lagi ke Lahat kalau memang yang mengurus itu adanya di Palembang. Urus aja di kantor pertanahan Kota Palembang, kemudian urus saja ke kantor ke Kanwil, nanti kami yang meneruskan berkasnya ke kantor-kantor pertanahan. Ini ruang-ruang, tetapi satu kata kunci yang saya katakan tadi, baik PPAT maupun kantor pertanahan, tugas kita adalah memastikan agar transaksi pertanahan, agar pemeliharaan data pertanahan itu memberikan kepastian hukum. Ini kata kuncinya. Nah, sehingga jangan dipandang bahwa keinginan kita melengkapi berkas, keinginan kita melengkapi persyaratan, keinginan kita melengkapi ruang-ruang yang bolong, yang tidak menyebabkan adanya ketersambungan antara riwayat satu dengan yang lain, itu dianggap sebagai sesuatu yang mempersulit, tetapi ini upaya kita untuk memastikan bahwa layanan kita itu memberikan kepastian hukum, dan ujungnya nanti kita tidak menginginkan jika harus beracara, apapun yang kita siapkan itu lengkap untuk bisa memberikan bukti-bukti, bisa memberikan alas hak, bisa memberikan dokumen yang punya kekuatan pembuktian. Bapak dan Ibu sekalian, ada poin tadi barangkali yang dipertanyakan juga yang mungkin saya tidak bisa jawab karena posisi saya sebagai Kakanwil, tetapi saya pikir dalam ruang-ruang diskusi di tingkat pusat nanti bisa dijadikan masukan, misalnya tadi keinginan Pak Firlandia agar lembaga-lembaga keuangan, pemberi pinjaman yang lain juga diberikan ruang untuk bisa mendapatkan akun dan sebagainya. Saya pikir ini di dalam jangka ke depan, dalam waktu dekat, ini akan bisa diakomodir juga. Sepanjang itu juga setelah kita analisis, itu akan bisa memberikan kepastian hukum dan ada jaminan keamanan dalam penyelenggaraannya. Itu barangkali jawaban saya untuk sementara, dan saya siap mengikuti terus ini, apapun saya bisa mewakili untuk menyampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.